Kupluk, kupas profile lengkap kami. Woo! Semangat pagi Sobat Daihatsu. Pagi. Selamat datang di Pojok DSO. Nah, kali ini kita akan kembali ke episode kita, yaitu tentunya Kupluk Kupas profile lengkap kami. Sama dengan hari yang sebelum-sebelumnya, tentunya hari ini kita akan kedatangan seorang tamu. Ini kalau nggak salah kisahnya katanya salah satu sales yang diterima di usia masih sangat muda waktu itu. Kita panggilkan Ahmad Raheli. Oke, Rahel, apa kabar Rahel? Nah, ini memang kayak apa ya? Jimi Hendrix mungkin ya. Oke, Rahel, apa kabar? Baik Pak. Baik ya. Sebelumnya boleh lepas kacamata dulu Pak. Oh, boleh dibuka aja. Oke, Ahmad Raheli, kalau saya boleh tahu nama trennya di Daihatsu siapa sih? Kalau bisa dipanggil sih Rahel aja. Rahel aja. Rahel Oke. Cuman infonya ya, kalau apa sales, misalkan teman Rahel gitu ya, ditanyain lagi sama siapa, sama Rahel, kadang istri mereka marah ya. Iya, karena namanya kan nama cewek itu Oh ya. iya. Benar. Oke, Rahel, terima kasih sudah datang di Kupluk. Nah, mudah-mudahan hari ini kita bisa bagi kisah inspiratif Pak ya. Boleh Pak. Oke, Rahel, kalau saya boleh tahu, Rahel kapan masuk Daihatsu? Kalau untuk masuknya Pak di bulan Desember tahun 2020. Desember 2020. Iya. Berarti udah berapa lama di sini ya? Kalau ini sih jalan harusnya 4 tahun sih ya. Udah 4 tahun ya. Oh, berarti sama juga ini. Lebih tua usia kerja ketimbang cabang yang ada di sini. Iya, betul sekali. Waktu itu masuk Daihatsu usia berapa Rahel? Ya, kalau misalnya 20, 19-20 lah. 19 sampai 20 tahun Iya, gitu ya. iya. Terus kenapa sih Rahel mutusin buat gabung di Astra Daihatsu? Nah, mau cari cuan ya. Cari cuan. Iya, betul. Oke. Udah harus punya banyak uang gitu. Oh, berarti Rahel udah tahu bahwa di otomotif mungkin lebih banyak cuannya gitu ya. Iya, betul sekali. Pertama kali gabung di cabang mana Rahel? Kebetulan cabang D730 Pak. D730. Iya, Banjarmasin. Banjarmasin. Waktu itu kepala cabangnya siapa? Kepala cabangnya Pak Purnama. Pak Purnama kan? Nah, kalau sekarang udah di Astra Daihatsu Tanah Laut, berarti kepala cabangnya Kalau untuk sekarang Pak Bono. Pak Bonoto. Pak Bono paling keren. Pak Bono paling keren. Oke. Kemarin baru ulang tahun ya Pak Bono ya? Iya, selamat ulang tahun buat Pak Bono. Pasti. Oke. Rahel, berarti kamu udah 4 tahun di sini. Kira-kira ya, ada nggak sih pengalaman mungkin yang sampai saat ini mau itu pengalaman yang mengharukan, yang lucu, yang seru, yang mungkin Rahel masih mengingat sampai hari ini gitu, yang sulit buat Rahel lupain, ada nggak sih? Ada Pak satu Pak. Apa itu? Coba kasih cerita dong buat teman-teman yang ada di sini mungkin. Untuk teman saya buat Ari, buat Ari ya. Ari, ya. Nah, ini cerita khusus buat Ari. Jadi kami kemarin itu ada kunjungan Pak di Kota Baru. Kunjungan di Kota Baru. Iya. Nah, Kota Baru itu pakai mobil Teskar Rocky. Oke. Itu di daerah Sampanahan. 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 Kalau dari Kota Batu Baru ya? kalau dari Batu itu sekitar 2-3 jam. Lumayan jauh banget dong. Jauh dong Pak. Dari Banjarmasin ke Batu Licin aja kan sekitar 7 jam. Iya, 7 jam. Berarti hampir 10 jam ya? Iya. Nah, jadi waktu itu ke rumah customer-nya di Sampanahan itu sekitar jam 12 dan 1 malam lah. Baru nyampe. Iya. Itu SPK pickup dulu buat Bapak Alek yang nonton. Nah, Mau beli mobil, ambil dengan saya. oh is, Bapak Alek udah diingatin sama Rahel kalau mau beli mobil sama Rahel langsung. Oke. Iya, betul. Nah, jadi habis sepulang dari naik SPK, itu kan perjalanan jauh tuh Pak. Oke. Nah, posisi teman saya Ari ini sakit perut dia. Sakit perut. Iya, dalam perjalanan, nah itu kan di samping-samping rumah nggak ada tuh. Oke. Nah, nggak ada WC rumah warga lah pokoknya. Toilet nggak ada ya? Ya. Nah, buat Mas Ari tolong itu kayaknya lumayan ya. Jadi dia cari kepikiran hutan ya. Cari peminggiran hutan. Jadi itu cerita apa ya? Betul lah. Jenazahnya sales ya. Jenazahnya sales. Jadi yang namanya kita sales, kita melayani orang nggak tahu arahnya seperti Iya, apa. iya betul. Pokoknya bisa ajar terus lah ya. Iya.
gas terus. Dan terus kondisi lapangan mau kayak gimana pun udah malam ya. Ya. Yang penting jangan di dalam mobil aja mungkin ya. Jangan sampai. Bang Ari lain kali jangan lupa bawa apa namanya? Popok lah. Popok ya, biar nggak sembarangan gitu kan. Ini pasti sama Dayasu juga ada yang pernah ngalamin. Pasti ada pernah. Nah, cuma mereka nggak berani menceritakan aja ini. Harus diceritain. Harus diceritain biar pada tahu ya. Guys, tahu. Bukan cuma di Kalimantan mungkin ini Rahel. Oke, Rahel. Kalau saya boleh tahu, sebagai sales yang udah bergabung 4 tahun, biasanya aktivitas sales ini ngapain aja sih? Banyak bohongnya. Banyak bohongnya. Enggak. Oh ya. Ya banyak senang dan dukanya juga. Banyak senang dan dukanya ya. Kembali lagi. Kalau activity hari ini biasanya ngapain aja Rahel? Kalau untuk activity pagi sih ya kunjungan di kantor dinas, Kantor biasanya ya pasti kantor dinas. Habis itu di tempat sarapan pagi pun kalau ada tempat-tempat PNS lah didatengin, dikunjungin, bagi-bagi brosur biasanya. Oh, jadi kalau pagi itu nyasarnya lebih ke PINKA. Kalau siang biasanya kalau di Tanah Laut ramenya itu di pasar. Oh, di pasar. Jadi tuntunan ke pemilik-pemilik toko lah ya. Iya betul. Jam makan siang mungkin ya. Betul. Nah terus kalau sorenya biasanya kemana aja ya? Sorenya tidur. Tidur. Tidurnya Ya. kemana? Oke. Sorenya itu follow up lah. Follow up ya. Telepon customer lah yang udah beli, referensi gitu kan. Oke. Rahel mungkin itu beberapa activity sama sales gitu kan. Iya. Ini saya juga ada minuman tumbler dari Astra Daihatsu. Coba kita minum dulu, tos dulu dong. Nah, jadi buat sahabat Daihatsu di luar sana yang mau tumbler dari Astra Daihatsu, silakan lakukan test drive di Astra Daihatsu cabang Tanah Laut, Jalan Ayani, kilometer 5,5, panggung di depan Samsat. Apa dulu lah buat Astra Daihatsu Tanah Laut. Ini tuh bakal ya. Ini airnya isinya apa, Pak? Air jam-jam tuh. Subhanallah. Kalau dari kamu sendiri, 4 tahun di sini kan menurut saya sebagai anak yang baru lulus sekolah pada waktu itu gabung di Astra Daihatsu, kamu lebih banyak melakukan aktivitas penjualan dari online apa offline-nya? Kalau dari saya online sih, Pak. Lebih banyak online. Iya, online. Oke, kamu buat platform yang kamu gunakan, kebanyakannya gimana? Dipakai media sosial sama portal-portal mobil kayak gitu, contoh kayak Facebook, Instagram kan, dan lagi rame ini TikTok sih kan sekarang. Sama pakai auto.com juga. Oh, kamu main di auto.com juga ya? Main. Oke, berarti sebagai seorang sales kita perlu mengikuti perkembangan zaman baru lah ya. Paham lah. Paham teknologi, oke. Apa sahabat Rahel? Rahel sebagai sales eksekutif dari Astra Daihatsu Tanah Laut, kalau Rahel pribadi pasti mengalami pernah fase yang naik banget, kemudian mungkin juga pernah sempat turun gitu kan. Cara Rahel menyikapi hal tersebut kayak apa sih Rahel? Coba mungkin di-sharing ke teman-temannya. Untuk teman-teman lebih ini aja konsisten sih Pak. Konsisten. Kuncinya itu, jadi di kala mood lagi nggak bagus, pandai-pandai harus bisa Membangkitkan lagi. ya bangkitkan lagi lah. Ya, Supaya harus udah- ingat ya, visi-misi di awal lah ya. visi dan tujuan yang mau dicapai. Oke, emang keren ini Abang Ran masih muda, udah punya pemikiran yang menurut saya ya beda lah ya dengan anak muda lainnya yang Gen Z ya. Semoga harapan saya juga Rahel tetap bisa bertahan di Astra Daihatsu Tanah Laut lah. Amin. Oke, Rahel, kalau misalkan untuk pendidikan terakhir, berarti kan Rahel kemarin katanya sempat kuliah, cuman karena Ya, kenakalan remaja iya betul. berhenti sebentar. Nah, kalau untuk SD-nya pernah di mana ya? Kalau untuk SD saya dulu di SD Upoh Pak. Waduh, sekolah ini nih favorit di Banjarmasin ini. Yes, betul. Nah, terus di mana lagi Rahel? Masuk SMP ke SMP Negeri 16 Banjarmasin. Nah, ini udah mulai di dunia nakal ini. Masuk dunia nakal. SMK-nya? SMK-nya SMK 5. Nah, makin jadi Banjarmasin. deh. Oke, Rahel mungkin buat teman-teman yang lagi nonton kalau mau tahu tentang informasi mobil mungkin bisa menghubungi mana? 0812 5397 4952. Oke, buat sahabat Daihatsu silakan hubungi Rahel karena bakalan mendapat penawaran-penawaran yang pastinya sangat menguntungkan buat para sahabat Daihatsu. Sebagai seorang sales nih,
tanggal-tanggal berapa ya kadang bikin si sales itu agak mengkhawatirkan? Kalau sebagai sales sih sekitar tanggal 20 ya kalau nggak ada DO. Kalau nggak ada demo, Kalau nggak ada DO, iya. pusing itu kepala. Pusing Pak. Itu di press kanan kiri pastinya. Sampai ke otak juga Pak. Oh, sesuai kontak juga ya. Oke, kalau ada tanggal yang mungkin membuat sales itu kritis, tanggal yang membuat bahagia tanggal berapa ya? Yang pasti tanggal 27 Ada apa tanggal 27? gajian. Latihan masuk. Tapi masuknya jangan cuma asal dulu itu L. Iya. Baru masuk ntar langsung keluar kan. Beda lagi nanti. Oke, kayaknya ada satu mention nih yang masuk nih. Mas, kenapa sih kita dianjurkan untuk beli mobil di Astra Daihatsu? Kenapa ya? Yang pertama itu untuk after sales ya. Ya. Nah, untuk garansi mesin itu terjamin di Astra selama 3 tahun. 3 tahun, oke. Habis itu untuk pelayanan servis itu juga ada di cabang kita di Tanah Laut. Ada juga di Tanah DS Laut. namanya ya. Daihatsu Mobile Service. Ya, Daihatsu Mobile Service. Habis itu juga ada rekanan asuransi. Oke. Seperti kayak kartu auto ya. Oh, udah auto. Jadi semua dari Astra. Iya, Udah pasti barangnya original dong. Iya, betul. Nah, ini buat sahabat Daihatsu yang masih bingung kenapa sih harus beli di Astra Daihatsu, tadi udah disampaikan sama Rahel, after sales-nya bagus, kemudian garansinya juga bagus. Tentunya juga kita bekerja sama dengan sesama dari Astra dan Astra. Nah, oke, sahabat Daihatsu, sekian podcast saya dengan Rahel pada hari ini. Terima kasih Rahel udah datang. Siap Pak. Pokoknya jualannya semakin bagus, semakin lancar. Amin. Kalau nggak salah ceweknya udah minta nikahin, cepat-cepat cari uangnya. Sampai ketemu di podcast kita berikutnya Rahel. Siap. Oke, sahabat Daihatsu, sekian podcast kita pada hari ini. Nah, semoga kisah inspiratif ataupun mungkin momen-momen yang tadi udah Rahel ceritakan menjadi pelajaran yang baik tentunya buat kita semua. Terima kasih Daihatsu. Kupluk, Kupas